Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kedua ini, Pak Guru lanjutkan untuk pembahasan indikator 7 sampai 12. Kita mulai dari indikator 7. Contoh soal sesuai indikator, siswa dapat mengurutkan tingkat organisasi kehidupan. Kita lihat. Urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah, jawaban yang benar adalah yang dimulai dari sel, kemudian sel berkumpul menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ menjadi satu kesatuan menjadi sistem organ, dan sistem organ menjadi satu kesatuan menjadi organisme. Urutan dari yang paling bawah. Kemudian indikator nomor 8, diberikan sebuah cerita atau narasi, siswa dapat menemukan salah satu usaha mengurangi polusi. Kita lihat contoh soal yang indikator. Ini ada polusi udara, dibaca, kemudian yang ditanyakan adalah yang bukan. Jadi yang bukan usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara adalah, yang bukan adalah selalu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi yang banyak digunakan atau sering digunakan atau selalu digunakan tentu akan lebih memperbanyak polusi udara. Ya. Nah, dengan satu kendaraan saja sudah dapat menambah polusi udara, apalagi kalau semua pribadi-pribadi menggunakan kendaraannya. Gitu ya. Kemudian nomor 9, disajikan gambar sendi manusia. Siswa dapat menentukan jenis sendi. Jadi, semacam ini contoh soalnya. Jadi ada gambar tentang sendi, kemudian diminta menyebutkan atau menyatakan itu sendi apa. Kalau kita lihat gambar ini, tentu jawabannya adalah sendi engsel. Nah, satu arah, ya, bergeraknya satu arah, seperti pintu. Gitu. Ya, pintu yang satu arah, kan ada sekarang pintu mungkin yang bisa buka tutup, itu berarti bukan sendi engsel, yang pintu rumah biasa. Itu jadi hanya satu arah ke dalam atau keluar tok. Ya anak-anak, sendi engsel. Dan kalian juga harus mempelajari juga tentang sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Contoh-contohnya seperti apa terutama di manusia, ya, di tubuh manusia. Lanjut nomor 10, siswa dapat menghitung kecepatan rata-rata jika diketahui waktu dan perubahan jarak. Baik, contoh soalnya semacam apa? Ya, ini contohnya, jarak A dan kota B adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8 dan sampai di kota B pukul 11. Kecepatan rata-rata bus adalah, jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata tentunya adalah jarak dibagi waktu. Perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ini dari kota A berarti 0 km sampai kota B ternyata 210 km, berarti perubahan jaraknya adalah 210 km. Kemudian di kota A mulai pukul 8, di kota B sampai kota B pukul 11, berarti perubahan waktunya adalah 3 jam. Dengan begitu, kecepatan rata-rata bus adalah, ya, kecepatan rata-ratanya berarti 210, ini perubahan jaraknya, dibagi 3 jam. Nah, jadi 210 bagi 3, 700 km. 70 km per jam. Itu ya. Selanjutnya nomor 11, siswa dapat menghitung usaha yang dilakukan mesin pengangkat atau penderek. Seperti apa? Soalnya kita lihat, nah ini. Mesin pengangkat derek digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang masanya 2 ton sampai setinggi 5 meter dengan gravitasi 10 kg per meter persegi. Usaha yang dilakukan oleh mesin untuk mengangkat benda tersebut adalah, ini usahanya dianggap lurus, ya, tidak enceng, jadi diangkat dari bawah ke atas dengan kondisi tegak lurus. Maka cara menghitungnya tinggal kalian kalikan antara massa, tinggi, dan gravitasi. 2 ya. Biasanya MGH, ya, massa, gravitasi,
dan H ketinggian. Jadi 2 kali 10 kali 5. 20 kali 5, 100 kilojoule. Ini jika tidak ada keterangan kemiringan maka dianggap mengangkatnya tegak lurus, gitu ya. Selanjutnya nomor 12, disajikan gambar pengungkit. Siswa dapat menghitung besar kuasa minimal agar benda terungkit. Ya, jadi besar kuasa minimal. Kita lihat contoh soalnya semacam apa. Ini ada gambar tuas dengan lengan bebannya 2,5 meter, lengan kuasanya lebih panjang 2 kali lipatnya. 2,5 menjadi 5 itu berarti 2 kali lipatnya. Kemudian beban yang mau diungkit atau diangkat ini 800 Newton. Jadi minimal tenaga kuasa yang dibutuhkan untuk mendorong ujung sini agar 800 Newton ini bisa terangkat itu berapa? Caranya kalau menggunakan perbandingan tadi ya bisa 2,5, 5 berarti 2 kalinya. Berarti ini 800 dibagi 2, 400. Atau dengan menggunakan rumus perkalian, berarti 800 dikali 2,5 bagi 5 sama ya 400. Jadi keuntungan mekanisnya ini 2 kali ya, 2 kali. 2,5 jadi 5 itu 2 kali. Ya. B jawabannya 400 Newton. Gitu anak-anak untuk bagian yang kedua ini dari nomor 6 sampai 12. Insya Allah akan dilanjutkan untuk bagian yang berikutnya dari 13 sampai dengan 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.